Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya salah satu mahasiswa di Universitas 19 November Kolaka, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengambil jurusan Pendidikan Geografi. Sekarang ini alhamdulillah saya sudah menempuh semester 5 pada jurusan Pendidikan Geografi itu sendiri. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah penginderaan jauh. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah mengenai masalah klasifikasi citra. Nah, sebelum terlalu jauh mengenal apa-apa saja yang termasuk dalam klasifikasi citra itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa dari klasifikasi citra itu dibedakan menjadi dua metode atau teknik dalam klasifikasi citra, yaitu ada yang dinamakan teknik klasifikasi visual dan teknik klasifikasi digital. Nah, apa sih itu teknik klasifikasi visual? Yaitu teknik yang dilakukan dengan interpretasi dan deneliasi citra secara langsung, atau biasa dengan menggunakan alat stereoskop itu secara langsung. Nah, kemudian ada yang dinamakan teknik klasifikasi citra secara digital, dimana dalam pembahasan ini teknik klasifikasi citra secara digital itu dilakukan dengan metode survive dan unsupervised, yang pendasarannya pada nilai digital suatu citra dengan memanfaatkan perangkat lunak atau software tertentu. Nah, itu tadi sedikit pemaparan mengenai dua teknik atau dua metode yang dilakukan pada klasifikasi citra atau cara melihat citra. Nah, kemudian apa sih sebenarnya klasifikasi citra itu? Di sini saya jelaskan bahwa klasifikasi citra merupakan bagian image processing yang paling penting. Mengapa sangat penting? Karena dia merupakan tahapan untuk mengidentifikasi objek-objek pada citra. Nah, kemudian di sini ada dua topik yang saya ingin jelaskan, bahwa pada klasifikasi citra itu memiliki dua topik, yaitu ada yang dinamakan supervised dan unsupervised, di mana supervised itu adalah terbimbing dan tidak terbimbing. Nah, secara klasifikasi supervised itu adalah proses pemilihan kategori informasi yang dilakukan atau yang diinginkan, kemudian memilih dalam setiap daerah atau melakukan pelatihan training sampel yang mewakili tiap kategori pada citra. Nah, ini dibedakan kembali menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan densitas. Densitas ini terbagi lagi, ada yang dinamakan parametrik dan non parametrik. Kemudian ada yang dinamakan geometrik. Hal yang perlu kita perhatikan dalam klasifikasi survive ini atau yang terselia adalah pemilihan daripada penggunaan itu sendiri, yaitu dia memilih region of interest atau ROI. Itu yang perlu kita perhatikan dalam melakukan klasifikasi citra menggunakan klasifikasi supervised. Kemudian ada software NV yang menyediakan hal dari klasifikasi supervised atau yang terbimbing atau terselia, yaitu ada yang dinamakan parallel path, kemudian minimum distance,
Mahalubis distance, kemudian ada yang dinamakan maximum light hole, kemudian ada yang disebut spectral angle Wepper, kemudian ada yang disebut binary encoding dan spectral informasi difference. Kemudian kita melangkah pada klasifikasi unsupervised atau yang tak terbimbing atau yang tidak terselia. Nah, klasifikasi ini menggunakan algoritma yang mengkaji sejumlah besar piksel yang tidak dikenal. Nah, dalam klasifikasi ini dia menggunakan algoritma untuk bagaimana dia menjumlah besaran piksel yang tidak dikenal. Nah, kemudian membaginya ke dalam sejumlah kelas berdasarkan pengelompokan biasa. Dia kemudian dari perhitungan yang menggunakan klasifikasi yang menggunakan algoritma yang menghitung sejumlah besar piksel yang tidak dikenal itu, dia kemudian mengelompokkan ke dalam sejumlah kelas yang sejumlah kelas berdasarkan pengelompokan itu biasa, mengelompokannya dalam kelompok biasa nilai citra yang ada. Kemudian dengan anggapan bahwa nilai di dalam suatu jenis atau tahapan tertentu seharusnya saling berdekatan pada ruang pengukuran. Nah, hal ini sangat berkaitan erat dari pengelompokan tersebut. Nah, sedang pada data kelas yang berbeda itu harus dapat dipisahkan dengan baik secara komparatif. Hal ini untuk melakukan itu kemudian karena ada hasil kelas yang dihasilkan di sini adalah kelas spektral. Kemudian software NV yang menyediakan dua metode dalam klasifikasi tak terselia ini, yaitu ada dinamakan ada yang dinamakan ISO data, kemudian Kimen. Nah, kedua ini adalah data yang digunakan adalah metode yang disediakan pada software NV itu sendiri. Nah, hal ini yang menjadi topik yang menjadi pembahasan pada video kali ini, hanya pada yang tak terbimbing dan yang terbimbing, dimana tadi ada yang pada hal yang diperhatikan itu harus melakukan pemilihan semacam alert region of interest atau ROI. Itu dia masuk dalam kategori pengambilan klasifikasi yang terbimbing. Kemudian pada sistem software NV-nya itu menyediakan banyak hal seperti minimum distance dan lain-lain. Nah, hal ini sangat berguna pada saat penggunaan klasifikasi atau citra pada suatu wilayah ataupun suatu daerah. Nah, kemudian ada juga pemberian atau penggunaan dua metode yang digunakan pada klasifikasi yang tidak terbimbing atau istilahnya tak terselia. Itu tadi ISO data, kemudian Kimen. Hal ini sangat berpengaruh pada saat penggunaan atau pada saat pengaplikasian citra pada suatu wilayah ataupun pada suatu daerah. Sehingga menurut saya bahwa hal ini sangat penting untuk keduanya. Ketika kita ingin menyempurnakan pengambilan suatu gambar atau suatu citra, baik itu secara digital maupun secara visual, itu harus memperhatikan dua hal ini, yang kemudian suatu pengambilan itu menjadi lebih baik, menjadi suatu pengambilan citra yang
lebih kepada kesempurnaan suatu data pengambilan citra gitu. Baik, mungkin itu saja materi yang sedikit saya paparkan pada mata kuliah pengiraan jauh mengenai masalah klasifikasi citra. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kemudian ada manfaatnya bagi saya pribadi maupun orang lain. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.